Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Kemudian kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya saya di sini akan menjelaskan tentang materi analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila dibentuk melalui proses yang panjang. Berawal dari usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam bidang BPUPKI yang kemudian disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1949. Pancasila sendiri mempunyai arti sebagai dasar ideologi negara. Pancasila berasal dari dua bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti asas atau prinsip. Menurut Raden Mas Sumangganatanegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila adalah dasar ideologi dan falsafah negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup oleh bangsa negara sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, dan sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya Pancasila itu adalah 5 asas atau prinsip, di mana 5 asas ini yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana ya itu Pancasila dalam perspektif Islam? Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini menegaskan bahwasannya bangsa Indonesia dan seluruh warga negaranya itu percaya akan adanya Tuhan. Dalam sila ini juga mengandung pengertian bahwasannya kebebasan beragama bagi setiap warga negara sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini, yang pertama itu keyakinan adanya Tuhan, yang kedua ketakwaan kepada Tuhan, yang ketiga toleransi beragama, dan yang keempat yaitu kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam Islam, sila ini merupakan dasar keimanan atau tauhid yang ada pada diri masing-masing individu. Hakikat dari tauhid ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, kandungan dari surat Al-Ikhlas ini yaitu menjelaskan bahwasannya Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal, dan Tuhan itu sebagai tempat bersandar manusia. Kemudian Tuhan itu tidak mempunyai keluarga sehingga dia tidak mempunyai anak dan tidak kuat diperanakan, dan tidak ada seorang pun atau makhluk pun yang setara dengan dia. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini menegaskan bahwasannya Indonesia itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Dalam sila ini juga mengandung nilai kesadaran tentang moral tingkah laku manusia berdasarkan norma-norma kebudayaan, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama lingkungan. Nah, sila ini juga mengajarkan kesadaran untuk menghargai nilai-nilai manusia tanpa memandang ras, suku, budaya, agama. Kemudian dalam sila ini berkaitan dengan hablum minanas dan berkaitan pula dengan syariah, yaitu tentang ibadah sosial yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Allah menjelaskan bahwasannya kita sebagai umatnya
itu diperintahkan untuk berbuat adil, untuk menegakkan kebenaran karena Allah, bukan karena manusia dan bukan karena harga diri. Kemudian jangan sekali-kali rasa benci kita terhadap orang lain itu membuat kita tidak adil. Nah, ini mengandung makna bahwasanya kita itu harus adil baik kepada teman, baik kepada musuh. Kemudian kenapa kita itu harus adil? Karena adil itu dekat dengan takwa. Kemudian Allah juga akan membalas setiap perbuatan yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ini menegaskan bahwasannya Indonesia itu adalah negara kebangsaan. Persatuan berarti menyiratkan keragaman, bukan memaksakan persamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kemudian persatuan ini terbentuk dari latar belakang sosial, suku, ras, budaya, agama yang berbeda-beda yang kemudian bersatu. Dalam sila ini berkaitan dengan ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan manusia. Tujuan dari adanya ukhuwah ini adalah untuk menciptakan keharmonisan antar manusia dan menghindari adanya perpecahan. Nah, surat yang berkaitan dengan sila ini yaitu surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwasannya semuanya adalah saudara seagama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, bahwasannya orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk berbuat aniaya atau menjerumuskan saudara kita. Kemudian dalam ayat ini Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya agar kita mendapatkan rahmatnya. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini mengandung prinsip bahwasannya yaitu prinsip musyawarah, di mana mengutamakan mufakat melalui wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan suara rakyat. Hakikat dari sila ini yaitu demokrasi yang berasaskan Pancasila untuk kepentingan bersama. Dalam Islam, sila ini sejalan dengan prinsip syura dan mudzakarah. Prinsip syura yaitu mencari kesepakatan, sedangkan prinsip mudzakarah itu saling menghargai pendapat yang berbeda. Kemudian ayat yang sesuai dengan prinsip ini yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kandungan dari ayat ini secara umum itu mengandung perintah bahwasanya kita itu diperintahkan untuk lemah lembut, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Menurut An-Quraish Bihab, ayat ini mengandung pesan kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa melakukan musyawarah baik kepada sahabat, masyarakat maupun umat. Nah, dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam surat ini mengandung prinsip musyawarah, yaitu lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, menghargai pendapat, dan bertawakal kepada Allah. Di dalam hadis itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah melainkan Rasulullah. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa musyawarah itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga wajar apabila Rasulullah itu sering melakukan musyawarah. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat hendaknya memiliki sifat keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, keadilan sosial berarti lebih mementingkan kepentingan bersama daripada di atas kepentingan pribadi. Kemudian prinsip ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam, yaitu meratakan infak, sedekah, zakat. Kemudian berkaitan erat juga dengan maqasid syariah yang memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu dzaruriyat, yang kedua hajiat, dan yang ketiga yaitu tahsiniyat. Ayat yang berkaitan dengan sila ini yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 90.
di mana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah. Ayat ini memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Kemudian dalam ayat ini juga memerintahkan kita untuk selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian memerintahkan juga kepada kita agar kita membantu saudara kita sebagai upaya untuk memperkokoh rasa kasih sayang. Dan Allah melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya Islam bukanlah Pancasila, begitupun sebaliknya, Pancasila bukanlah Islam. Akan tetapi, Islam telah masuk ke dalam jiwa Pancasila, dan Islam telah menghidupkan Pancasila. Nah, karena itu kita tidak perlu memperdebatkan apakah Pancasila dan Islam itu bertentangan ataupun tidak. Karena keduanya tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena Pancasila telah merangkum sebagian besar pokok-pokok ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.